Pak Nyoman sebagai penduduk sekitar sini, area sini ya, kira-kira pernah nggak mengalami atau dilihatin sosok apa atau apa? Punya pengalaman gitu nggak? Atau cerita dari penduduk setempat gitu? Ya anak saya sendiri di sini lihat kayak ini ada Perempuan, cewek ya, ya. perempuan pakai selendang panjang gitu. Oh ya. Lagi enggak dia jalan, dia kayak mengambang gitu. Ya pasnya di lobi sana. Kurang lebih ada 20 meter dari sini. Oh gitu. Selamat malam pemirsa Lintas Misteri. Saat ini Lintas Misteri hadir di salah satu villa yang terbengkalai di Desa Sabe. Nah, villa ini sudah cukup terbengkalai lama, sekitar 5 atau 7 tahunan lah, informasi dari penduduk sekitar. Ini memang suasananya hutan, banyak pohon-pohon, terus sudah banyak tumbuh-tumbuhan yang memang ya karena sudah terbengkalai cukup lama. Pas masuk di sini, karena ini suasana meskipun hutan ya, yang Santi rasain itu cukup sesak sekali sih. Sesak itu banyak makhluk secara niskala yang hadir di sini dan memang sudah menempati di sini. Kalau pas waktu Santi sebelum masuk, Santi lebih dominan sosok perempuan, pakai pakaian panjang. Terus tadi nanti di pos tadi ada sosok bayangan hitam juga cukup dominan. Yang nanti mungkin ada di shot juga, mungkin ada kayak apa ya, kayak hutan-hutan tadi di situ, sosok seperti ya perempuan dominan kayak kuntilanak gitulah, seperti itu. Tapi it's okay, nggak apa-apa karena kita sudah berdoa, tadi sudah matur juga sama apa Aji Gusti yang apa perangkat desa yang ada di Desa Sabe ini. Nanti untuk lebih jelasnya kita melakukan jejak misteri yang ada di sini secara di konten Lintas Misteri ya. Kita masuk di sana untuk menapaki setiap arah atau langkah yang ada di sini. Baiklah buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di channel Lintas Misteri. Terima kasih. Baiklah kita memasuki untuk apa wilayah seperti pohon beringin di sini. Cukup luas. Kalau untuk sebelah sana ada sosok perempuan yang mungkin cukup tinggi ya dibanding manusia. Itu tapi ya nggak apa-apa, kita ikuti terus ya di sini. Memang kalau di sini sebelum dibangun villa atau bangunan lama, memang areanya ini memang sudah cukup mistis ya. Udah dari dulu udah tanah leluhur. Mungkin ini cukup sesak banget sih kalau di sini Santi rasain ya. Kayak banyak seniman gitu. Mungkin sebentar ya. Sebelah kiri di situ juga ada sosok juga penunggu yang memang Swastiastu, seperti baik sih beliau. Kalau kata ya, kalau energi Santi rasain seperti dewi gitu, seperti dewi, seperti perempuan-perempuan zaman dahulu yang pakai kemben, terus pakai kayak baju adat penari gitu. Baiklah, terima kasih buat pemirsa Lintas Misteri masih stay on di sini di channel ini. Kita lihat di sini memang ada pelinggih Swastiastu. Tadi untuk tim Lintas Misteri juga sudah apa ya, sudah matur piuning, sudah permisi kita
secara niskala bahwasanya kita mengadakan kegiatan seperti ini. Ini hutan sih, cuma Santi sesak sekali. Di sini didominasi perempuan. Cuma di belakang di sana ada sosok laki-laki 3. Banyak sih, ini areanya cukup luas. Banyak hal yang memang nggak bisa diceritain juga di sini sih. Banyak kejadian-kejadian yang cukup menegangkan karena setelah hotel ini atau villa ini terbengkalai, ada kejadian bunuh diri. Bunuh diri itu kan kejadian yang memang kadang ada didominasi dari stres atau depresi gitu kan. Tapi ada juga ketika manusia mengalami down, itu ada kehadiran sosok yang memang kadang membisiki, mengajak gitu. Mengajak untuk bunuh diri, gantung diri atau apa, sehingga pada waktu manusia lagi down itu mengikuti suara-suara itu, suara-suara energi yang kurang bagus. Tapi di sini mungkin Santi juga kurang ngerti untuk sejarah desa Sabe ini ya. Cuma kalau di sini yang Santi bisa rasakan ya, itu sosok dewi-dewi yang tadi cukup banyak, kayak sosok perempuan pakai baju adat gitu, kayak penari-penari. Sama ada itu, ada kayak seniman-seniman banyak gitu. Baiklah, kita lanjut lagi ya. Ini pantai, udah malam, hutan, sana suara deburan laut. Cuma apa, sesak. Sandy bolak-balik ngomong kayak gitu, tapi emang bener banget, banyak banget di sini. Kayak mungkin juga ada dominan sih, banyak sih. Oh, kayak nggak pakai baju gitu, tapi wajahnya itu cukup lonjong sebelah kanan, tangannya cukup panjang, kakinya cukup panjang juga. Itu yang Santi rasain ya, cuma nanti mungkin ada pemirsa yang mungkin melihat lain. Kita lanjut ya ke depan. Baiklah, kita lanjut untuk melewati sebuah hutan di sini. Ada bangunan juga di sini. Cuma pas Santi di sini tuh kayak ada ngerasa sosok anak kecil laki-laki gitu, lari-lari. Ya. Nah, ketika Santi syuting malam itu kan harus jaga stamina, jaga kesehatan. Nah, di sini Santi memakai minyak Neo Nirmala Oil ya. Neo Nirmala Oil ini untuk menemani Santi syuting malam ini, agar Santi nggak masuk angin, Santi tetap sehat bugar. Dan Santi sekarang pakai yang aroma rose. Aromanya banyak banget sih variannya. Nanti apa untuk yang mau order nanti dicantumin untuk di nomornya di bawah ini ya. Baiklah, sebelumnya Santi ucapkan matur suksma juga kepada Aji Gusti Mangku Ambarakusuma sudah memberikan minyak Neo Nirmala Oil ini buat menemani Santi di channel Lintas Misteri ini. Ini yang rose ya, suksma ya Aji Gusti. Nah, ini Santi coba untuk di sini. Harum, anget. Ups, nggak boleh buang sampah sembarangan sih. Oke. Tadi denger nggak ada yang dengar suara itu nggak? Ada orang lewat semak-semak. Iya, ada orang lewat, tapi ada juga kayak suara-suara gitu. Kayak orang lari mungkin ya. Kayak orang lari tadi. Orang lari ya. Nah, ini Santi komunikasi sama Billy Michael, kameramennya. Terus di sini kayak sosok anak kecil lari-lari gitu. Karena di sini juga ada semacam tembok atau bangunan ya, ini ya, kurang jelas sih. Karena di sana juga beda area juga. Karena kalau Santi pelajarin untuk makhluk-makhluk tersebut ketika punya teritori gitu, wilayahnya berbeda-beda. Jadi untuk yang sosok yang di sana juga belum tentu bisa masuk ke sini karena harus ada izin, ada apalah kayak gitu. Tapi biasanya nggak itu sih, nggak, udah ada tempatnya gitu loh, nggak kesana kesini, paling juga pas muter-muter juga di area-areanya sendiri.
Baiklah, ini untuk Santi infokan kepada pemirsa Lintas Misteri, bahwasanya kan biasanya kalau untuk arwah-arwah seperti itu yang terjebak ya, yang masih belum bisa menyatu dengan Tuhan, apapun itu ya, apalagi kalau kematiannya bunuh diri, itu prosesnya lama. Terus atau kematian yang memang mereka sendiri masih belum bisa melepaskan kemelekatan yang ada di dunia, entah masih kepikiran inilah, masih ada marah lah, masih ada dendam sama keluarga ini, sama jengkel sama ini, masih belum ikhlas lah tentunya, belum bisa merdeka sebagai Atman yang merdeka, itu susah untuk menyatu dengan Tuhan. Dan satu lagi, jangan pernah untuk bermain-main dengan black magic ya, karena kadang arwah-arwah tersebut yang masih terjebak atau masih nyasar lah ibarat kata kayak gitu kan, bisa digunakan sama kayak semacam dukun atau apa yang memang alirannya kayak hitam gitu kan. Itu sangat rugi sebagai manusia ketika hidup. Karena apa? Ketika si manusia A terus menggunakan jasa dukun gitu, terus si dukun memanggil arwah yang nyasar atau apa, mungkin nanti diiming-imingin, kamu nanti kalau tak suruh ini nanti tak kasih ini, mereka mau. Nah nanti si arwah ini, sosok ini atau apapun lah, mau sosok mau makhluk apapun itu, ini ketika si A ini mati, ini akan ngikut terus nih, nempel terus, nanti akan nempel terus. Jadi nggak bisa, prosesnya setelah kematian itu susah, karena kayak digandoli lah kalau bahasa Jawanya ya. Jadi sosoknya ini nempel terus, jadi itu yang bikin susah. Jadi ketika kalian punya kita manusia itu harus, kadang Santi itu lebih banyak belajar dari sosok-sosok mereka, karena kita harus lebih, hidup ini harus bisa legowo, hidup ini harus lebih bisa untuk menerima apapun itu. Kalau ada orang benci, ada orang dengki sama kita, ada hal yang gak ngenakin atau sesuatu hal yang gak sesuai dengan ekspektasi kita harus lebih ke memaafkan gitu. Kita lawan mereka dengan cinta kasih. Karena kalau kita lawan dengan kebencian atau dengan amarah, itu gak bakal selesai. Seperti itu. Jadi itu yang Santi sampaikan kepada pemirsa Lintas Misteri itu ya. Jadi jangan pernah kita hidup untuk menggunakan jasa-jasa kayak black magic atau apa untuk mencelakai orang, karena itu pasti ada perjanjian dengan makhluk tersebut gitu kan. Seperti itu. Kadang kalau ada memang kayak sosok tapi bukan arwah, tapi memang sudah sosok, sudah ada di situ ratusan ribuan tahun yang lalu gitu. Kadang mereka itu kan lihat pola manusia dari zaman ini, peralihan ke zaman ini, tingkah manusia gitu kan. Mereka kadang lebih lihat manusia itu lebih lucu gitu. Lebih lucu itu karena apa? Karena manusia itu lebih ke mengejar sesuatu hal yang semu, kebahagiaan semu. Jadi itu yang bisa disampaikan. Oke, baiklah. Tadi pas masuk ke sini, Santi sempat lewat untuk jalan masuk Astunggara, ketemu dengan Pak Nyoman. Baik ya. Swastiastu Pak Nyoman. Yes, Baiklah. Jadi ini syuting dadakan ya, Pak Nyoman ajak untuk melalui di Lintas Misteri untuk di area villa yang cukup terbengkalai ini. Baiklah, Pak Nyoman kan rumahnya ini cukup dekat dengan area villa ini. Ya, kira-kira ini sudah terbengkalai cukup berapa lama, Pak? Kurang lebih ada mungkin ya 10 tahunan ada. 10 tahun lebih ya, berarti ya kurang lebih seperti itu ya, bisa 7 tahun atau interval seperti itulah ya waktunya. Nah Pak Nyoman, kalau memang di sini tuh ini villa-villa banyak kayak resort gitu ya? Ya di samping-sampingnya ya. Oh gitu. Jadi kalau untuk Pak Nyoman sebagai penduduk sekitar sini, area sini ya, kira-kira pernah nggak mengalami atau dilihatin sosok apa atau apa, punya pengalaman gitu nggak, atau cerita dari penduduk setempat gitu? Tapi cerita ada sih, tapi saya sendiri nggak pernah. Kalau ceritanya bagaimana? Ya anak saya sendiri di sini lihat kayak ini ada
Perempuan. cewek ya, perempuan pakai selendang panjang gitu. Oh ya. Lagi enggak dia jalan, dia kayak mengambang gitu. Ya pasnya di lobi sana. Kurang lebih ada 20 meter dari sini. Oh gitu. Jadi ini udah nggak operasi sama sekali nih? Udah enggak. Iya. Terus ada, kalau di dulunya ini sebelum dibangun, Pak Yoman ini udah berapa lama tinggal di sini, Desa Sabu ini? Asli sini atau memang Iya, pendatang? saya lahir di sini. Oh lahir, Akamsi, anak kampung sini. Asik. Iya. Baiklah Pak Wayan, biar nggak serius-serius banget ya. Iya. Baiklah Pak Wayan sih. Pak Nyoman. Wayan itu kan kameramen Iya, Nyoman. Lintas Misteri. Pak Nyoman, kira-kira ini dibangun tahun berapa Pak Nyoman? Villa ini? Sekitar 90-an kalau enggak salah. 90-an. Terus kira-kira terus apa ya? Pas sebelum dibangun ini dulunya apa? Ya tegalan gitu. Tegalan ditanam kelapa, ditanam Jagung. ya jagung kayak gitu. Iya. Tapi di sana juga banyak hotel nggak sih, kalau ke arah sana itu? Ada hotel atau memang Villa-villa gitu. Oh, villa-villa di ya, situ ya? Ada. Ya. Ya. Oh, oke. Itu sosok Ada yang manggil ya? laki-laki besar di belakang sebelah sana. Cuma ya anak kecil lari-lari ada. Memang campur-campur sih untuk energinya. Oke, baiklah, terima kasih buat pemirsa Lintas Misteri ini. Dan rasanya kita sudah sedikit mengeksplor area, mungkin nggak cukup banyak ya, sebagian area aja yang di Villa Terbengkalai ya. Itu mungkin daerah akses masuknya, karena kita mau masuk ke dalam juga kita belum tahu medan-medannya gitu kan, karena kita juga syuting tadi di sini syuting dadakan. Tapi astikara kita juga sudah konfirmasi sama kepala dusunnya ya, Aji Gusti Matur Suksma, untuk di Desa Sabu ini. Jadi untuk pelajaran yang kita petik hari ini ya, ketika kita membangun apapun ya, membangun proyek dan lain-lain, kalau bisa kita harus menghargai keberadaan mereka yang sudah lama. Karena di sini tampilan leluhur yang cukup kuat ya. Tadi pas nanti masuk, sebelum masuk sebenarnya udah di apa ya, kayak udah energi sosok perempuan yang cukup gede ya, cukup kuat lah, dominan perempuannya itu. Cuma saya belum tahu itu apa yang gimana, karena gede banget, gede terus kayak seliweran gitu. Tapi pikir ada yang lihat sama gitu kan. Akhirnya pas masuk ke sini, untuk di area ini memang cukup banyak juga, tapi seperti banyak lebih ke bayangan dominan, kayak bayangan kayak di post tadi juga seperti sosok bayangan hitam, matanya juga kayak melihat ini ada aktivitas. Terus tadi masuk juga untuk di pelingkirnya, sekitar pelingkir situ banyak kayak dewi-dewi gitu. Mungkin ada sosok suami istri, tapi sambil lebih ingat ke istrinya. Tapi dulunya memang manusia. Tapi lagi menunggu berproses gitu. Terus ada sosok anak kecil ya, yang tadi cukup lari-lari itu. Terus apa lagi? Udah sih, itu yang paling jelas ya. Tapi kalau yang di pohon beringin di atas ya kayak sosok kuncilan naks gitu. Tapi ya udah. Oke, terima kasih sudah nonton channel Lintas Misteri. Nanti bisa teman-teman kalau Fasanti rekomendasi tempat teman-teman boleh. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya di channel ini. Baiklah, selamat malam.